Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa. Pada kesempatan kali ini kita akan menebang pohon petai dengan ketinggian kurang lebih 20 meter di atas permukaan laut ya. Di atas permukaan tanah. Baiklah, kali ini sang penebang ingin memanjat. Nah, ini saya lakukan sendiri. Saya panjat dengan hati-hati dan teliti untuk pegangannya, karena saya fobia dengan ketinggian ya. Ini agak gemetar kaki saya, kaki, tangan, badan saya semua agak gemetar ini. Nih, saya pakai gergaji. Ini gergaji ini peninggalan leluhur. Usianya sekitar 300 tahun yang lalu. Baiklah, ini mari kita sama-sama saksikan. Di sini saya udah agak gemetar ya, Lur. Ini saya pegangan erat sekali. Nih, tidak henti-hentinya saya berdoa memohon keselamatan. Nah, ini gergajinya saya selipkan agar saya mudah mencengkram genggaman tangan saya ke ranting-ranting pohon petai tersebut. Ini mulai saya kurangi sedikit demi sedikit dahannya. Ini yang kecil dulu saya potong ini. Takutnya ketika saya tebang nanti akan menyampluk diri saya ya. Ini satu persatu kita turunkan. Nah, ini bagian yang keduanya bisa kita sama-sama saksikan. Nah, itu udah mulai terpotong, tapi sedikit nyangkut ya teman-teman. Saya lupa tadi bawa peralatan lainnya seperti parang misalnya. Nah, ini udah mulai jatuh. Nah, menimpa pohon pisang. Nah, ini saya mulai ancang-ancang ya. Saya memperhitungkan gerakan angin kemana. Kebetulan ini sedang tidak ada angin dan cuaca sangat mendukung ya. Walaupun di bawah terik sinar matahari pagi, ya tentunya ini akan menjadi daya tambah vitamin D untuk tulang saya. Nah, ini saya sudah mulai menebang. Ini saya sangat ekstra mengeluarkan tenaga ya. Nih, tujuannya apa? Agar cepat, karena saya udah gemetar ini, kaki tangan saya udah gemetar. Nah, ini saya tebang karena kebetulan pohon petai ini sangat dekat ya jaraknya dengan pondasi rumah, jadi saya takut. Nah, ini saya sedang mendengarkan ada suara kretek gitu. Jadi saya takut ketika pohon yang saya itu minum saya jatuh itu tadi. Nah, ini saya sudah was-was ini ya. Saya takut apabila ujung yang saya potong itu jatuh, itu akan mengakibatkan goncangan yang dahsyat, maha dahsyat ya, pada batang yang saya pegang ini. Nah, ini saya memutuskan untuk turun saja. Saya tidak mau mengambil resiko karena ketinggiannya lumayan tinggi ya ini. Walaupun terkesan pendek, tapi pada kenyataannya ini sekitar hampir 20 sekian meter lah ini. Nah, ini saya memutuskan untuk turun. Nah, saya pelan-pelan turun, saya meraba-raba. Saya takut nanti ranting yang sudah kering saya injak pasti akan mengakibatkan kesalahan yang fatal. Nah, ini saya sudah menuruni tangga. Di sini kaki saya gemeter. Nah, tuh tangganya ikut juga gemeter. Nah, alhamdulillah saya turun dengan selamat. Yang menjadi PR saya saat ini yaitu bagaimana agar ujung pohon yang saya tebang tadi bisa jatuh ya. Di sini saya inisiatif untuk mengambil pengait ya. Nih, saya sedang coba ilustrasikan atau saya sedang bayangkan bagaimana ini nanti jatuh. Sementara sebelah kanan video ini ada rumah ya, tapi tidak sempat terekam
layar. Ini saya memutuskan untuk minum dulu karena cuaca di atas itu sangat panas ya. Nah ini saya sedang mengambil mengambil pengait. Ini saya memakai besi galvanis, saya baru beli. Ini harganya satunya 300.000, saya beli 2. Nah kemudian saya sambung menggunakan tali karet ban bekas ya. Ini saya juga beli tadi, harganya 50.000. Nah saya potong-potong, kemudian saya kaitkan sedikit demi sedikit. Ini agak kesusahan ya karena talinya terlalu panjang, namun saya tidak gentar untuk melakukannya. Oke, baiklah, ini mari kita saksikan. Tapi saya berpikir ulang, di depan sana ada tadi saya lihat bambu ya, yang panjangnya kurang lebih sekitar 12 meter lebih. Mungkin nanti saya akan ambil karena mungkin lebih simple yang bambu ya pengaitnya daripada saya menggunakan besi ini. Cuman saya berusaha tetap untuk selesaikan pengikatannya. Nah di sini saya tetap ikat terus dan terus. Saya perkirakan tingginya ini pengaitnya kurang ya. Apa saya harus sambung lagi atau saya pakai bambu? Di sini saya bimbang ya, penuh keraguan. Saya perhatikan lagi, kayaknya sampai gitu loh, kayaknya sampai. Oke, ini kita simpul dulu sedikit agar tidak terlepas talinya. Ini kita ambil dulu, ini saya ambil ya. Kita tunggu beberapa saat. Karena jauh ya lokasinya, agak ada sekitar 2 km saya mengambil bambu. Ini dia bambunya, ini bambunya. Saya perhitungkan lagi penuh dengan rumus ya. Nah ini saya inisiatif untuk mengikat sabit di atasnya, di ujungnya dengan karet. Ini maaf videonya tidak bergerak ke sana kemari untuk pengambilan gambarnya karena saya menggunakan tripod yang saya pakai mereknya apa ya ini? Oh sudah mereknya sudah hilang. Nah ini saya sudah selesai mengikat, lalu pelan-pelan saya naikkan galahnya atau pengaitnya. Saya jadi menggunakan bambu. Nah ini dia bambunya, saya gerak percepat ya. Nah ini dia ini. Nah ini saya sudah mulai mendekati. Nah ini saya gantol. Nah ini iya. Apa yang terjadi? Hampir saja, kita perhatikan tayangan lambatnya. Hampir saja. Ini tadi sedikit saja ada angin bertiup dari ujung barat ke ujung timur, sudah dipastikan saya terkena hempasan ujung pohon petai ini ya. Ini cukup besar, itu terlihat kecil karena tinggi, cukup besar dan mungkin kalau tertimpa juga sedikit loyo sayanya. Nah ini kita perhatikan dengan tayangan lambat itu dahannya sudah mulai jatuh. Ini hampir saya sempat terkena hempasan sedikit ya pada kaki saya. Nah itu bisa kita perhatikan tadi. Di sini sebenarnya saya gemetar, tapi karena ini depan layar ya tentu saya bersikap enjoy, santai, padahal ini deg-degan ya. Waduh ini tadi kalau nimpa saya gimana jadinya gitu kan. Oke. Ini saya dengan tubuh yang kurus, tinggi saya sekitar 185. Nah ini dia. Saya menghela nafas, saya mengambil parang. Nah
Ini mulai saya cincang sedikit demi sedikit ya, ranting-ranting yang kecil yang mudah untuk dicincang menggunakan parang. Nah, kita bersihkan satu persatu karena ini menimpa pisang ya. Ini pisang saya ekspor dari Thailand langsung ya. Ini belum sempat besar udah tertimpa. Saya tidak tahu rasa buahnya seperti apa. Mari kita saksikan bersama sampai selesai. Semoga jangan bosen, jangan juga lupa memberikan dukungan kepada saya, kepada channel yang sedang saya bangun ini dengan cara menekan subscribe. Mari tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan share kepada teman-teman bagaimana cara menebang pohon yang tinggi dengan lingkungan sekitar banyak perumahan atau dekat perumahan ya, yaitu kita pruning dulu, kita kurangi dari ujungnya pelan-pelan. Ini kemarin rimbun ya teman-teman, tapi sudah dibersihkan, sudah dibantu sama tetangga kita, mbah kita. Nah, maka dari itu ini ujungnya mungkin juga saya ini nampak kan. Nah, nampak tinggi juga ini. Nah, ini. Jadi di sini kita sudah mulai berhasil memindahkan ranting pohon tadi dari pohon pisang ya. Kasihan kita, pisang ini udah terhempas, padahal ini pisang yang saya harapkan untuk saya jual jadi gorengan ya. Ini saya rentesi ya, kalau kita bahasa kami, kita rentesi sedikit demi sedikit. Maaf ya tadi kameranya agak sedikit gelap karena mungkin pencahayaannya kurang pas ya. Nah ini kita mulai bersihkan sedikit demi sedikit. Nah ya, ini dia, kita putuskan untuk mengurangi daun pisang yang terkena hempasan tadi, yang patah, karena ini akan mengganggu pertumbuhan pisang tersebut ya. Nah ini dia, kita sudah hampir selesai ya, tapi ini bukan selesai sepenuhnya. Nah ini ada yang manggil saya tadi, tapi mungkin saya salah dengar. Nah ini saya bimbang harus bagaimana, harus saya selesaikan apa tidak. Nah ini keputusan yang berat ya sebenarnya. Ini saya mengambil tindakan yang tegas, yaitu memotong batang pisang yang terkena dampak benturan keras dari ujung pohon yang saya tebang tadi. Nah ini saya melanjutkan memangkas atau memotong, mengurangi ranting-ranting tadi karena saya ingin mengangkat secara langsung. Tentu ini sangat berat. Nah ini merupakan salah satu kegiatan atau rutinitas saya di rumah di selang waktu yang kosong dengan rutinitas yang sangat padat. Maka saya sempatkan diri untuk membersihkan kebun belakang rumah ya. Ini sisa ada berapa meter, saya bersihkan dari tanaman yang mungkin sudah selayaknya saya kurangi. Dan di sini saya kembali minum dulu, haus, saya minum. Wah seger sekali, ini air langsung ya dari pegunungan. Saya saring dengan 7 penyaringan sempurna, lalu saya masukkan ke dalam freezer, tujuannya agar dingin, sejuk, menyejukkan badan. Nah sekian dulu video dari saya. Apabila banyak kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para teman-teman semua, saya minta maaf ya. Nah untuk mengingatkan kembali, tentunya saya tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman agar subscribe, like, komen, dan share video saya, channel saya,
Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.